Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sampai saat ini Engkau boleh menjaga dan memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-53 hingga 58. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop yang kita baca hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Menarik ya, Yesus di luar begitu ya, di luar wilayahnya, di luar area di mana dia dibesarkan, dia disanjung, dipuji dan dihormati. Dan ada banyak orang yang percaya kepada dia. Tetapi di dalam bagian ini di mana Yesus dibesarkan ya, di kampungnya sana, tidak banyak orang yang menghargai dia. Tidak banyak orang yang menghormati dia dan percaya. Walaupun kalau tadi dalam satu teks dikatakan ada banyak orang kagum melihat apa yang Yesus lakukan. Tetapi kekaguman itu tidak membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Tapi justru malah mempertanyakan apa yang Tuhan buat di dalam hidup mereka. Alhasil saudara, tidak banyak mujizat yang terjadi di sana. Padahal di beberapa tempat yang lain ada begitu banyak mujizat yang diadakan. Tapi sebagaimana Yesus katakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Hal ini memang kita tidak bisa pungkiri ya. Misalnya di dalam kehidupan kita akan ada orang-orang yang menolak kita. Jadi jangan berpikir saudara ketika kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, otomatis ya kita akan mendapatkan pelayanan yang terbaik, misalnya begitu ya. Misalnya ada seorang hamba Tuhan begitu ya, berpikir, oh kalau seorang hamba Tuhan berarti harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, segala sesuatu harus yang utama dan yang pertama misalnya. Tidak selalu demikian, walaupun ada orang-orang tertentu melakukan hal yang demikian. Ya, ada juga yang seperti dalam bagian ini, Yesus saja ditolak.
Ditolak bukan karena kesalahannya, ditolak bukan karena Yesus melakukan sebuah kesalahan, tidak, saudara. Yesus ditolak karena memang orang-orang pada saat itu tidak suka sama dia. Dari sini kita bisa belajar beberapa hal ya. Saudara, tidak semua orang itu suka loh dengan kelebihan kita. Ya, kalau tidak suka dengan kekurangan sesuatu yang wajar ya. Tapi kelebihan pun tidak semua orang akan suka. Seperti Yesus punya banyak kelebihan tentunya ya daripada pengajar-pengajar yang lain. Tetapi dalam poin ini Yesus juga tidak disukai oleh banyak orang, bahkan ditolak ya, bahkan diusir. Nah, ini saudara. Jadi ketika saudara misalnya memberitakan Injil, membagikan kebenaran firman Tuhan, saudara juga harus siap ada orang-orang yang menerima, ada orang-orang yang juga menolaknya. Nggak perlu saudara kecil hati, nggak perlu saudara harus marah, kecewa ya. Kenapa? Karena Yesus sendiri juga mengalaminya. Kalau Yesus sendiri aja ditolak, apalagi kita. Jadi saudara jangan heran di dalam pelayanan, ini dalam kebenaran ya saudara sudah melakukan yang benar, kita sudah melakukan sesuai dengan aturannya, kita sudah sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi tetap ditolak, tidak diterima, bahkan mungkin tidak dihargai apa yang sudah kita lakukan. Saudara nggak perlu kecewa, saudara juga nggak perlu marah ya. Percayakanlah kepada Tuhan bahwa semuanya memang menjadi satu bagian di dalam hidup kita. Nah, dari sini kita diingatkan untuk ketika kita yang melayani, kita harus siap hati kita. Istilah keset tahu ya saudara ya? Atau alas kaki itu kalau kita masuk ke rumah atau satu ruangan. Ya walaupun diinjak ya, tidak dihargai dia ya. Disitulah tempat debu dan lain sebagainya. Tulisannya tetap sama, welcome ya. Tetap bisa menyambut dengan baik. Itu ketika kita para hamba Tuhan atau yang melayani ya. Memberikan diri mungkin dalam memimpin pujian, menjadi seorang singer ya. Menjadi seorang BV, pemain musik, petugas LCD, sound, penyambutan. Mungkin ada banyak kritik, ada banyak hal yang kita terima ketika kita melayani. Selama saudara sudah melakukan yang terbaik, ya, saudara santai saja. Ya, nggak perlu berkecil hati atau marah, atau apalagi nggak mau melayani. Nah, bagaimana kita yang dilayani? Mari kita belajar menghargai. Ya, kalau ditolak itu tidak enak ya. Kalau tidak dianggap itu tidak enak, mari kita belajar menghargai apa yang sudah orang-orang sekitar kita lakukan. Dalam pelayanan mungkin, sudahkah kita menghargai para pelayan, seorang pemimpin pujian, sudahkah kita menghargai mereka dengan kita ikut nyanyi ya? Ketika penyambutan, memberi salam, sapa, sudahkah kita meresponinya juga dengan baik? Atau kita dengan cuek ya, merasa kita nggak perlu ya? Siapa sih sok kenal, sok dekat? Enggak. Mari kita hargai mereka. Ya, tukang parkir. Kadang kita ya tidak begitu menghargai mereka, kehadiran mereka, dan mungkin kita rasa jengkel. Tapi mereka adalah orang-orang yang juga perlu kita hargai. Siapa lagi pengkhotbah ya pada saat memberitakan firman, mari kita menghargai, mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita hari ini. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan? Mari saudara, ketika engkau melayani, engkau tidak dihargai, ditolak, disalahpahami, disalah mengerti, tetap kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Karena jika itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kenapa tidak? Ya, jangan terus berputus asa, apalagi meninggalkan pelayanan karena tidak dihargai oleh manusia. Karena apa yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selama kita sudah melakukan yang terbaik. Dan ketika kita yang dilayani atau ada di dalamnya, mari kita belajar menghargai setiap para pelayan yang sudah melayani, yang sudah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, yang sudah meninggalkan mungkin juga keluarganya, meninggalkan banyak hal untuk dia memberikan dirinya untuk Tuhan di dalam pelayanannya. Mari kita hargai. Hargai karena Tuhan memanggil mereka secara khusus. Menghargai karena mereka sudah memberikan hidup mereka untuk melayani. Hargai karena mereka sudah berani membayar harga untuk mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudara, hari ini kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami pun harus siap ketika ada orang yang menolak kami, ada orang yang tidak menghargai kami, ada orang yang mungkin
tidak suka dengan apa yang kami lakukan di dalam kami melayani. Jaga hati kami, untuk kami boleh tetap melihat akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati juga setiap kami, untuk kami juga belajar menghargai orang-orang yang sudah memberikan hidup untuk-Mu ya Tuhan. Ajar kami juga menghargai mereka yang sudah memberikan diri mereka terlibat di dalam melayani, bekerja bersama-sama dengan Engkau. Dan pakailah kami, untuk kami juga bisa dan boleh melayani Engkau. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memberkati hidup kita. Shalom.